Banggalah dengan apa yang telah diwarisi oleh para leluhur kita. Jangan pernah malu sebagai anak bangsa. Entah itu terlahir sebagai orang Bali, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Jawa, sebagai orang Maluku. Patut berbangga karena sekali dilahirkan dalam rahim tersebut, maka sampai mati pun kita akan tetap menjadi bangsa tersebut. Terima kasih Pak Daud Gerung sudah datang di ruang podcast, ruangnya anak muda berkreasi. Siap. Selama ini orang mengenal Daud Gerung itu, yang saya sebenarnya terutama ketika mendengar dan kenal sama Pak Daud Gerung atau sahabat Daud Gerung, saya pikir kakaknya adiknya Rocky Gerung. Nah, dan banyak orang yang kalau nggak kenal nggak tahu, mereka pasti bilang, wah ini jangan-jangan ada hubungannya dengan Rocky Gerung. Maka dalam kesempatan ini agar menjawab semua itu penting untuk disampaikan apa sebenarnya gerungnya Daud Gerung itu beda atau enggak gitu, itu satu. Lalu apa kira-kira alasan harus memakai gerung itu ya dengan tadi itu. Nah, kira-kira silakan Ketum Daud. Jadi yang pertama, memang banyak sekali pertanyaan yang seperti itu ya, Bung. Saya dianggap saudaranya Rocky Gerung, kemudian ada hubungan apa dengan Rocky Gerung begitu. Nah, sementara ya mohon maaf, Rocky Gerung misalkan Nasrani, saya Muslim begitu. Dan gerungnya saya itu gerung Lombok gitu, Bung. Nah, jadi ceritanya dulu itu kami dengan teman-teman Cipayung pada saat saya masih kuliah S1 dulu di Universitas Bung Karno itu dulu pernah buat satu forum, namanya itu Lembaga Kajian dan Lakuna Guru Bangsa, di rumahnya almarhum Pak Bondan Gunawan di Cempaka 45. Nah, salah satu mentor kita itu adalah Rocky Gerung. Situ. Nah, salah satu mentor di Lembaga Kajian dan Lakuna Guru Bangsa itu adalah Rocky Gerung. Nah, saya sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran beliau pada saat itu terkait banyak hal. Memang yang waktu itu fokus kita adalah kajian kebangsaan pada saat itu, ideologi bangsa lah pada saat itu. Nah, setelah itu kemudian akhirnya saya secara spontan aja pada saat itu, karena memang saya juga nyantri di Gus Dur di pesantren Ciganjur, dan kami pada saat itu memang dituntut untuk harus selalu menulis di jurnal pesantren. Jadi kami punya jurnal itu, jurnal pesantren. Nah, mulai saat itu kemudian ketika saya menulis artikel di jurnal tersebut, nah disitulah saya mulai menggunakan nama Daud Gerung. Daud Gerung pada saat itu. Nah, Daud Gerung. Sampai pada akhirnya kemudian pada tahun 2014 saya terpilih menjadi ketua umum cabang PMI Jakarta Pusat pada saat itu. Mulai kemudian sahabat-sahabat di PMI, lalu kemudian sampai ke teman-teman Cipayung mengenal saya sebagai Daud Gerung. Karena memang fokus saya juga pada saat itu bicara kebangsaan. Nah, gerungnya saya tadi itu saya katakan sebagai tidak ada hubungan sebenarnya sama Rocky Gerung, gerungnya Rocky Gerung begitu. Jadi saya memang gerungnya itu ada di Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Barat, gitu. Nah, nama gerung sendiri itu kan sebenarnya dulu nama satu kerajaan. Di Lombok Barat itu zamannya Majapahit. Gerung itu kan sama dengan gurun sebenarnya. Dan itu disebut dalam naskah negara Kertagama itu Muatang I Gurun Sanusari Lombok Mirah lawan Tikang Sasadi. Negara Kertagama. Negara Kertagama itu yang menceritakan kekuasaan Majapahit, termasuk wilayah-wilayahnya pada saat itu. Nah, disitulah disebutkan ada satu kerajaan gurun, di seberang sana ada kerajaan gurun, ada yang di sebelah barat dan juga sebelah timur. Muangtahi Gurun Sanusari Lombok Mirah lawan Tikang Sasadi. Cuman kemudian dalam prosesnya yang sangat panjang, pelapalan kemudian orang-orang di sana dari gurun menjadi gerun menjadi gerung pada akhirnya gitu.
Itulah cikal bakal kemudian nama Gerung itu lahir dan yang sekarang menjadi ibu kota di kabupaten saya di Lombok Barat. Ibu kota Ibu kota kabupaten di Lombok Barat itu Gerung yang sekarang. Disitulah tempat lahir saya. Dan kesimpulannya Daud Gerung itu maksudnya bukan saudaranya Rocky Gerung, tetapi Daud yang dari Gerung. Harusnya kan sebenarnya kalau menggunakan istilah agama harusnya menjadi Daud Al-Gerungi. Tetapi karena saya memang lebih banyak konsen bicara konteks kebangsaan, maka saya tidak menggunakan istilah itu. Cukup Daud Gerung, maksudnya Daud dari Gerung begitu. Jadi semangat dari Gerung yang awalnya bukan bawaan lahir ya. Bukan bawaan lahir. Bukan. Kalau kita kan saya Abdullah Kelrey, Iya. Kelrey-nya kan harus dari lahir. Tapi semangatnya itu ternyata ada hubungannya juga dengan cerita negeri yang ada di kerajaan itu. Dan berarti ini besar. Iya. Jadi semangatnya ada hubungan itu gitu. Ada hubungan dengan Nusantara lah pada saat itu, karena di situ juga disebut juga negara pertama, termasuk beberapa kerajaan-kerajaan yang berhubungan dengan Majapahit pada saat itu. Oke. Dalam konteks Nusantara. Itu kan semangat ketua umum atau ketum Daud, sahabat Daud gitu. Semangatnya akhirnya kan ada Gerung. Akhirnya dari situ ternyata nyambung. Orang tua kira-kira atau teman-teman seangkatan di kampung halaman sahabat Daud itu mendengar Daud Gerung itu ada Gerungnya setelah dia di Jakarta berproses, pulang di ijazahnya juga ada Daud Gerung. Bagaimana tanggapan mereka itu? Sebenarnya biasa-biasa saja sih kalau saya di rumah, biasa-biasa saja. Soalnya ini kan baru. Kalau di rumah biasa-biasa saja karena memang kita di Gerung, tetapi memang hampir sebagian besar teman-teman saya, Bung, kenalnya ya Daud Gerung. Jadi kalau mau cari saya ya nanyanya Daud Gerung. Iya, karena Daudnya taruhnya di kampung itu ada 5 gitu kan. Kalau nanya Daud kan gak mungkin Daud bisa salah gitu kan. Jadi kalau di Lombok yang orang kenalnya yang namanya Daud Gerung, yang menggunakan nama Gerung itu ya hanya Daud Gerung. Hanya Daud Gerung. Jadi nggak salah, ada ada nilai lebih hanya ketika pakai Gerung tadi. Oke. Karena ini sudah jelas bahwa Daud Gerungnya itu nggak ada hubungan yang pertama. Jadi biar teman-teman dan gini Bung, dan Gerung itu bukan suku ya, bukan suku ataupun marga. Oke. Jadi Gerung itu bukan suku atau marga. Ya saya lahir dan besar di Lombok itu sebagai sukunya suku Sasak. Dan Gerung itu bukan suku dan bukan marga di Lombok. Jadi kalau orang asli Lombok itu tidak ada yang menggunakan marga. Nah, ini sebenarnya pengucapan aja, dan itu kan selain terinspirasi dari Rocky Gerung juga saya terinspirasi dari ulama-ulama zaman dulu. Jadi kalau ulama-ulama zaman dulu itu kan selalu disebut tempat kelahirannya. Betul. Jarang sekali orang mengenal misalkan dia menggunakan marga atau apa, jarang sekali. Pasti akan disebut kampungnya. Contoh atau sukunya. Misalkan ada salah satu mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang sangat populer di dunia internasional pada saat itu, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi misalkan. Maksudnya Syekh Ahmad Khatib dari Sambas. Lalu banyak lagi ulama-ulama yang selalu dilekatkan nama tempat kelahirannya di belakang namanya, dan itu sudah menjadi tradisi kita. Dan saya coba merawat tradisi itu. Iya. Betul. Agar minimal kita sebagai generasi muda, generasi bangsa minimal mengingat mereka gitu. Iya, betul. Tadi itu kan Gerung itu apa tadi? Gerung itu nama tempat. Nama daerah ibu kota yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Lombok Barat. Gerung itu berarti sama tempat ya. Apa kira-kira tradisi orang-orang Gerung di sana yang hari ini hilang? Mungkin ada di literasi sejarah yang ketum sahabat Daud baca. Lalu dari dulu orang-orang Gerung itu sebenarnya harus begini, merawat budaya mereka begini harus dirawat. Apa yang hilang di sana? Dan kira-kira ke depan bagaimana sebagai generasi muda, sebagai anak muda sekaligus memakai nama Gerung itu?
Ya nama gerung itu sendiri pun hilang. Kan tadi saya cerita bahwa gerung itu dulu sebuah kerajaan besar pada masa Majapahit yang disebut Kerajaan Gurun, yang akhirnya menjadi dalam proses pelapalannya menjadi dari gurun menjadi gerun menjadi gerung. Nah, itu memang hampir seluruh masyarakat Gerung itu tidak mengenal itu dan tidak apalagi tahu, generasi muda hari apalagi ini. generasi muda hari ini. Padahal di dalam naskah Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca sebagai juru tulis Majapahit pada saat itu jelas disebutkan yang tadi itu, muatang i gurun sanusa ri lombok mirah lawan tikang sasakadi. Jadi di seberang Bali itu atau di seberang sana itu ada suatu kerajaan Gurun Sanusa, tanah lapang yang sangat subur. Jadi gurun itu tanah lapang yang sangat subur sebenarnya. Tapi itu sampai sekarang hilang. Bahkan hampir semua masyarakat di Gerung tidak mengenal itu. Nah, itulah yang coba kita kita munculkan kembali begitu, istilah-istilah gitu supaya menjadi suatu semangat tersendiri terhadap teman-teman muda itu. Nah, kalau kita bicara tradisi ya hampir di semua tempat saya pikir ya Bung ya, tidak hanya di Gerung, tradisi-tradisi atau warisan-warisan para leluhur kita itu sudah banyak ditinggalkan. Contohnya misalkan dulu kalau saya di kampung itu, yang pertama-tama itu kalau ada orang tua yang sedang duduk, itu kalau berjalan itu harus merunduk dan harus mengucapkan kata tabe gitu, dan harus merunduk. Tidak boleh berjalan seenaknya, itu satu. Yang kedua, misalkan ketika lagi perjamuan makan, kita lagi makan bersama, setelah makan kemudian nasi kita sudah habis duluan gitu. Terus kemudian ada orang tua di samping kita yang lain masih belum. Itu tidak boleh cuci tangan duluan. Jadi harus menunggu semua selesai, baru yang tua cuci tangan duluan dan dilanjutkan oleh yang tua-tua berikutnya sampai kemudian. Apa pesan dari tradisi tersebut yang sahabat Daud tahu? Nilai-nilai ini kan sebenarnya nilai yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh sebab itu ini harus dipertahankan. Kenapa? Karena ini adalah jati diri kita. Bahasa sederhananya, Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk menyampaikan satu pemahaman baru, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak dalam konteks ini ya itulah yang sebenarnya diwarisi oleh para leluhur kita. Tata cara kehidupan yang baik, yang membedakan kita dengan binatang. Sangat sederhana sekali sebenarnya. Kalau tradisi ini kan bisa jadi ke depan kalau hilang, Indonesia bisa berpotensi berbahaya tidak? Kalau tradisi-tradisi ini ditinggalkan. Selain itu kira-kira kan banyak tradisi barat hari ini yang masuk ke Indonesia. Apa yang hari ini sahabat Daud melihat bahwa yang urgent yang harus disikapi atau dibersihkan atau dihilangkan dari bangsa ini agar budaya-budaya yang tadi contohnya di Gerung tadi ini bisa bangkit? Jadi saya tidak pernah sebenarnya menafikan perkembangan zaman hari ini yang ditandai oleh perkembangannya teknologi. Sah-sah saja kemudian ketika kita mengikuti perkembangan zaman dalam konteks teknologi tadi. Tetapi kan pertanyaannya, apakah dengan memiliki barang-barang produksi yang dikeluarkan oleh peradaban modern itu mampu menunjukkan identitas kita sebagai sebuah bangsa? Belum tentu. Nah, oleh sebab itu maka kemudian menjadi sangat penting kesadaran bersama untuk menggali dan mengkaji lagi warisan-warisan leluhur kita tadi itu. Kita punya handphone terbaru, ada keluar lagi, punya motor lagi, pengen punya ini, pengen punya itu, ya sah-sah saja. Pertanyaannya itu tadi, tetapi apakah dengan memiliki barang-barang produksi keluaran modern itu mampu menjawab siapa kita?
sebagai sebuah bangsa, mampu menunjukkan identitas kita. Kan nggak mungkin. Nah, itulah sebabnya orang kaya di Republik ini menurut saya pada akhirnya sangat absurd. Punya uang 100 juta, pengen jadi 1M, pengen jadi 2M, terus-terusnya. Hanya dengan alasan ingin menjamin generasi-generasinya. Dan karakter masyarakat Nusantara itu kan tidak seperti itu. Jadi tidak ada keakuan di dalam karakter masyarakat Nusantara. Adanya kekitaan. Adanya kita. Jadi kalau dulu kan, ya logikanya kan begini. Bagaimana kemudian 1928 berkumpulnya wong-wong itu, ada wong Java, wong Celebes, wong dan lain-lain itu, menyatakan diri berbangsa satu, berbahasa satu, tanah air satu, sebagai bangsa Indonesia. Kalau bukan atas dasar nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut, nggak mungkin itu menurut saya, Bung. Nggak mungkin. Wah, udah kita sama-sama dijajah, kita sama-sama, nggak mungkin. Tapi karena nilai-nilai kultural yang kita miliki, bahwa tidak ada nilai-nilai individualistik di dalam diri kita. Dan ini ke depan ketika ditinggalkan maka bisa merusak. Sangat merusak, dan sudah ditinggalkan. Maka tugas kita lah untuk kemudian mengkaji dan menggali kembali nilai-nilai yang sudah diwarisi oleh para leluhur kita itu. Salah satunya ruang bicara ini memang buat itu, agar itu. minimal kita sampaikan dengan pikiran-pikiran seperti ini. Iya, dan itu sangat penting, sangat penting. Boleh-boleh saja kita mau punya motor bagus, mobil bagus, rumah baru, rumah mewah, tetapi jangan pernah lupa akan warisan para leluhur kita yang berupa nilai, adab, dan masa depan bangsa kita itu. Apa tadi kan kita bicara soal apa namanya gerung. Artinya penting sebenarnya selain daud gerung, ya minimal ada daud gerung-gerung baru lagi, kan kira-kira begitu yang konon katanya hari ini sudah hilang. Apa pesannya kepada generasi gerung di masa sekarang dan akan datang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa pesan pentingnya kepada generasi bangsa keseluruhan agar bisa merawat apa yang tadi dijelaskan atau kita inginkan bersama sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan. Ya, banggalah dengan apa yang telah diwarisi oleh para leluhur kita. Jangan pernah malu sebagai sebagai anak bangsa, entah itu terlahir sebagai orang Bali, sebagai orang Sumatera, sebagai orang Jawa, sebagai orang Maluku. Patut berbangga karena sekali dilahirkan dalam rahim tersebut, maka sampai mati pun kita akan tetap menjadi bangsa tersebut. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah kebersamaan kita dengan tidak saling menunjukkan egosentris kita masing-masing. Saya pikir itulah modal yang harus kita rawat bersama kalau kita ingin bangsa kita ini tetap utuh, bangsa kita ini berdaya dan maju dalam konteks global. Oke, terima kasih Tum. Itulah tadi dijelaskan soal gerung. Jadi gerungnya sudah jelas, gerung ini adalah nama tempat. Jadi kalau ada lagi ketemu Ketum Daud atau sahabat Daud, jangan tanya lagi apa hubungannya dengan Rocky Gerung. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu itu pesan-pesan beliau, ini diskusi kita semoga bermanfaat bagi siapa saja ya yang menonton video ini, dan bermanfaat terutama bagi saya yang mendengar dari tadi cerita soal gerung yang luar biasa, dan bermanfaat pula kepada ruang bicara yang sudah mau memberikan edukasi lewat forum ini. Itu saja. Terima kasih Ketum Daud. Sama-sama, Bung.